Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Dr. Budi, seorang guru produktif untuk kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan otomotif di SMK Pembangunan Karangmojo dan SMK Bina 1 Rongkop. Video ini merupakan bentuk pengimbasan setelah mengikuti bimbingan teknik dan pelatihan pada portal Guru Belajar dan Berbagi yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Tujuan dari pengimbasan yang paling utama adalah seluruh guru di Indonesia dapat mengimplementasikan hasil pelatihan yang didapatkan pada seri Guru Belajar. Sebelum kita masuk ke seri Guru Belajar dan Berbagi, lebih dahulu kita mundur ke belakang pada saat pandemi COVID melanda, terutama di Indonesia. Dengan adanya wabah di dunia pendidikan di Indonesia juga mengalami dampaknya. Pemerintah telah melakukan berbagai macam upaya agar pendidikan di Indonesia tidak terlalu mengalami dampak yang besar akibat dari wabah COVID. Mungkin teman-teman tidak menyadari mengenai usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah secara umum dan nyata yang telah dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama adalah memberikan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi guru secara gratis. Salah satunya adalah meluncurkan portal Guru Belajar dan Berbagi, membuka berbagai macam pelatihan pada halaman simpatik yang dilaksanakan oleh Pusdatin, dan membuat akun Belajar ID serta pelatihan Google Space for Education yang bekerjasama dengan Revo. Sedangkan langkah yang kedua adalah menyediakan pusat sumber belajar, yaitu portal rumah belajar. Yang paling penting, apabila kita sudah mengetahui apakah sudah mengikuti, dan yang paling utama adalah apakah kita sudah mengimplementasikan dalam proses pembelajaran. Dari berbagai upaya pemerintah yang telah dilakukan tersebut, seharusnya jika Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia itu sudah mengetahui, mengikuti, dan mengimplementasikan dalam proses pembelajaran, maka dampak wabah COVID untuk dunia pendidikan bisa dikurangi. Guru Belajar dan Berbagi itu hadir dikeluarkan oleh pemerintah sebagai tempat bertemunya guru dari berbagai bidang di seluruh Indonesia yang bisa dipakai untuk memperdalam ilmu dengan belajar dan berbagi, berkolaborasi dengan seluruh guru yang ada di Indonesia. Sedangkan Guru Belajar merupakan gerakan kolaborasi pemerintah dengan komunitas dan organisasi yang bergerak dalam bidang pengembangan guru tenaga kependidikan untuk menyediakan berbagai macam program belajar yang relevan yang dapat diikuti oleh guru maupun oleh tenaga kependidikan yang dilakukan secara daring. Yang kedua yaitu Guru Berbagi, merupakan gerakan kolaborasi pemerintah, guru, dan komunitas serta penggerak pendidikan untuk bergotong royong, berbagi ide dan praktik, baik melalui rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, artikel, video pembelajaran, dan berbagai kegiatan webinar. Kedua gerakan yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi ini sebagai fasilitas belajar dan berbagi agar anak-anak Indonesia mendapatkan pendidikan terbaik dari guru yang terbaik. Portal Guru Belajar dan Berbagi merupakan salah satu bentuk
upaya dari pemerintah untuk membantu guru di Indonesia agar menjadi guru yang memiliki kompetensi yang menjadi guru yang profesional. Sejak diluncurkan pertama kali telah ada beberapa bimbingan teknis dan pelatihan. Yang pertama adalah pertama kali seri masa pandemi COVID, terus pendidikan inklusif, dan yang terakhir yang paling baru adalah seri literasi dan numerasi. Berdasarkan data statistik dari laman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yaitu dari statistik.data.kemendikbud.go.id, total guru di Indonesia untuk tahun pelajaran 2019-2020 mencapai 2.698.103 guru. Dari data tersebut, yang mengikuti BIMTEK dan pelatihan pada portal Guru Belajar dan Berbagi itu berdasarkan data yang diambil dari laman Guru Belajar dan Berbagi pada tanggal 21 Oktober 2001 dapat dilihat di layar ini. Sedangkan untuk jumlah pesertanya, untuk yang pertama kali itu seri masa pandemi COVID, jumlah pesertanya adalah 231.324 atau sekitar 8,57% Bapak Ibu guru yang telah mengikuti seri masa pandemi COVID-19. Sedangkan untuk dari tabel ini, untuk pendidikan inklusif itu hanya 5,07%. Untuk pendidikan keterampilan hidup lebih rendah lagi, yaitu 0,52%. Untuk seri AKM itu 20,52%, dan untuk seri panduan pembelajaran tahun 2020-2021 itu 4,98%. Untuk seri belajar mandiri calon guru ASN P3K 18,21%, seri pengelolaan pembelajaran di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif itu 1,61%, seri semangat guru hanya 3,65%. Jika kita melihat dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa keaktifan guru di Indonesia untuk mengikuti seri BIMTEK, bimbingan teknologi dan pelatihan di portal atau laman Guru Belajar dan Berbagi yang telah diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu masih jauh dari apa yang diharapkan. Pesan yang ingin disampaikan dalam video penggimasan ini adalah dengan harapan nantinya Bapak Ibu guru yang terlibat dalam kegiatan ini akan semakin banyak, sehingga gerakan yang diluncurkan oleh pemerintah untuk Merdeka Belajar melalui guru-guru belajar dan berbagi itu bisa anak-anak atau peserta didik di Indonesia itu mendapatkan pendidikan yang terbaik dari guru yang terbaik, guru yang kompeten, dan guru yang profesional. Untuk mengikuti kegiatan BIMTEK berbagai macam seri itu, Bapak Ibu guru atau rekan-rekan semua dapat melihat langsung di portal Guru Belajar dan Berbagi ataupun bisa melalui channel-channel YouTube yang sudah banyak untuk mengupas tentang bagaimana cara mengikuti kegiatan bimbingan teknis dan pelatihan di seri Guru Belajar dan Berbagi. Bangkitkan semangat untuk terus belajar sampai kapanpun dan dimanapun. Sukseskan gerakan Merdeka Belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dan siapa saja tanpa ada batas ruang dan waktu.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.